Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsona Zulfala dengan NIM 2830413 akan menjelaskan rekonstruksi sejarah Al-Quran bab 4 mata kuliah kajian tarikh Al-Quran dengan dosen pengampu Dr. Adas Muhammad Yahya. Pengumpulan pertama Al-Quran. Terdapat sejumlah prasasti dalam bahasa Arab Selatan yang bertanggal jauh sebelum era Kristen. Sementara prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah barat Laut Arabia dalam Abjad Nabaten, Lihyanik, dan Samudik berasal dari abad-abad sebelum kelahiran Nabi. Contohnya yaitu paling awal untuk bahasa Arab klasik dan nasah berbahasa Arab adalah 3 sketsa kasar yang tertera pada tembok suatu kuil di Syria yang berasal dari abad ketiga. Prasasti yang lebih awal dari kehadiran Nabi memang belum ditemukan di sekitar Mekah, namun seperti ditunjukkan dalam bab 1, Makkah adalah suatu kota niaga yang sangat tergantung pada perniagaan untuk keberadaannya yang asasi dalam berhubungan dagang yang teratur dengan daerah-daerah di mana tulis-menulis telah menjadi tradisi kota Mekah. Para pedagang Mekah tentunya telah mempelajari tradisi tersebut untuk kepentingan niaga dan kemudian menyebarluaskan ketika kembali ke kampung halamannya. Dari wahyu pertama yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad, mungkin bisa ditafsirkan bahwasanya tulis-menulis di kota Makkah masih merupakan sesuatu yang sangat asing atau baru dan bersifat supranatural. Tetapi sejumlah besar bukti tidak langsung dari Al-Quran justru telah memperlihatkan keakraban orang-orang Makkah maupun Madinah dengan tulis-menulis maupun peralatannya. Tamsil-tamsil Al-Quran misalnya terendam dalam suatu atmosfer niaga dan menyiratkan penyimpanan catatan-catatan tertulis. Jadi hari pengadilan akhirat dikatakan sebagai hari penghisaban, ketika kitab-kitab dibuka dan ketika setiap orang akan ditunjukkan catatan-catatan atau akan diberikan catatan-catatan yang akan diberikan untuk dibaca untuk malaikat menulis perbuatan manusia, dan segalanya akan dicatat dalam suatu kitab. Sementara di Madinah, keturunan Al-Quran ya, ada yang mengatakan bahwasanya transaksi utang piutang yang dilakukan kaum muslimin mesti dicatat dengan yang disaksikan 2 orang secara jelas, yang menunjukkan bahwa di kota ini orang-orang bisa menulis dan tidak sulit ditemukan. Kalau yang tidak demikian, maka Al-Quran tentunya tidak akan memerintahkan penulis transaksi tersebut karena akan sulit dijalankan lantaran langkanya orang-orang yang bisa menulis. Pengetahuan tulis-menulis dan bahan-bahannya yang bisa dikatakan telah tersebar cukup luas di kalangan penduduk kota Mekah dan Madinah, sama sekali tidak menegasinya kuat tradisi hafalan di kalangan bahasa Arab. Tulisan Arab menurut teori terpopuler di kalangan sarjana barat dipandang berasal dari tulisan kursir Nabathi, yaitu Nabatin, yang ditransformasikan ke dalam karakter tulisan Arab pada abad ke-4 atau ke-5. Di kalangan sejarawan Arab, pandangan yang paling populer adalah bahwasanya tulisan Arab itu berasal dari Hirah, sebuah kota di dekat Babilonia, dan Anbar, sebuah kota di Efrat sebelah barat laut kota Baghdad yang sekarang. Dikisahkan bahwa tulisan Arab sampai ke Mekah melalui Harb ibnu Umayyah ibnu Abd al-Syam yang mempelajarinya dari orang-orang tertentu dan ditemuinya dalam perjalanan-perjalanannya. Terdapat 2 jenis tulisan Arab lazimnya disebut dengan khat Hijazi yang berkembang ketika itu. Pertama adalah khat Kufi yang dinamakan mengikuti kota Kufah, tempat berkembang dan disempurnakannya kaidah-kaidah penulisan aksara tersebut. Bentuk tulisan ini paling mirip dengan tulisan orang Hirah, yaitu Hiri, yang bersumber dari tulisan Suryani. Khat Kufi digunakan ketika untuk menyalin Al-Quran. Bentuk tulisan kedua adalah khat Nasi yang bersumber dari bentuk tulisan Nabati. Khat ini
Khot ini biasanya digunakan dalam surat menyurat. Namun, teori tentang asal-usul kedua ragam tulisan ini tidak begitu diterima sejarawan Arab yang melihat bahwa tulisan musnad bersumber dari tulisan Arami yang masuk ke Hijaz melalui Yaman merupakan dari rangkaian tulisan Arab. Unit-unit wahyu yang diterima Nabi Muhammad pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara utama, yaitu menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya dan merekamnya secara tertulis di atas sebagai jenis bahan untuk menulis. Jadi ketika para sarjana muslim berbicara tentang jam'ul Al-Quran pada masa Nabi, maka yang dimaksudkan dengan ungkapan ini pada dasarnya adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi melalui kedua cara tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Utsman bin Affan bahwasanya apabila diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW suatu wahyu yang memanggil sekretaris untuk menuliskannya, kemudian bersabda, letakkanlah ayat ini dalam surat yang menyebutkan begini atau begitu. Al-Suyuti juga mengungkapkan bahwa suatu riwayat dari Zaid, kami bisa menyusun Al-Quran dari catatan-catatan kecil dengan disaksikan Rasulullah. Banyak riwayat jenis ini yang bisa ditemukan dalam koleksi hadis-hadis. Riwayat-riwayat semacam itu pada dasarnya menunjukkan bahwa penggabungan unit-unit wahyu atau penempatannya ke dalam surat Al-Quran dilakukan atas petunjuk Nabi atau bersifat takfili atau dogmatis. Sejumlah sahabat telah mengumpulkan secara tertulis wahyu-wahyu ilahi dalam bentuk suhuf pada masa Nabi. Sekalipun istilah pengumpulan di sini sebagaimana telah disebutkan biasanya ditafsirkan sebagai penghafal. Ada sejumlah riwayat yang secara spesifik menyebutkan bahwa pengumpulan itu dilakukan secara tertulis atau merujuk pada penggunaan bahan-bahan. Dengan mengutip sumber-sumber tradisional, Ahmad von Denver mengemukakan sejumlah nama sahabat yang memiliki catatan wahyu seperti Ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari, Hafsah, Zaid ibnu Thabit, Aisyah dan lainnya. Bahkan yang memperkirakan 30 naskah Al-Quran yang telah dituliskan ketika Nabi masih hidup. Pengumpulan pertama Al-Quran dilakukan secara tertulis, yaitu bahwa upaya semacam ini secara resmi baru dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Sebelumnya Al-Quran belum terhimpun di dalam suatu mushaf, sekalipun terdapat fragmen-fragmen wahyu ilahi yang berada dalam pemikiran sejumlah sahabat. Riwayat-riwayat tentang pengumpulan Al-Quran sebelum masa Abu Bakar selalu ditafsirkan sebagai pengumpulan ke dalam dada manusia atau penghafalnya untuk membela dan menjamin keabsahan teori. Dari Zaid ibnu Thabit, ia berkata, Abu Bakar memberitahukan kepadaku tentang orang-orang yang gugur dalam pertempuran Yamamah, sementara Umar berada di sisinya. Abu Bakar berkata, Umar telah datang kepadaku menceritakan bahwa peperangan Yamamah telah mengakibatkan gugurnya banyak penghafal Al-Quran, dan aku, yaitu Umar, khawatir akan bergugurnya para penghafal lainnya dalam peperangan, sehingga mungkin banyak bagian Al-Quran yang akan hilang. Umar meminta agar aku merintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu aku katakan kepada Umar, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Lalu Umar berkata, demi Allah, ini merupakan hal yang baik. Umar senantiasa mendesak aku untuk melakukan hal tersebut, sampai akhirnya Allah melampangkan hatiku dan aku memahami maksud Umar. Selanjutnya Zaid berkata, kemudian Abu Bakar berkata kepadaku, sesungguhnya kamu adalah pemuda yang cekatan dan aku tidak meragukan kemampuanmu. Kamu dahulu adalah penulis wahyu untuk Rasulullah. Kini telusuri jejak Al-Quran dan kumpulkan ke dalam satu mushaf. Zaid berkata, demi Allah, seandainya aku disuruh memindahkan gunung, maka pekerjaan ini lebih berat dari perintah mengumpulkan Al-Quran.
Lalu aku berkata, kenapa Anda berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar, melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah itu pekerjaan yang baik. Setelah berulang kali Abu Bakar mendesak, akhirnya Allah melapangkan hatiku sebagaimana dilapangkannya hati Abu Bakar dan Umar. Aku lalu mencari Al-Quran yang tertulis di atas pelepah kurma, batu tertulis, dan yang tersimpan dalam bentuk hafalan di dada dari manusia. Kemudian aku kumpulkan. Akhirnya aku temukan di bagian akhir surat At-Taubah pada Abu Khuzaimah Al-Ansari yang tidak kudapatkan pada orang lain, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum al-ayah, dan seterusnya hingga akhir surat. Dan suhuf yang telah dikumpulkan itu berada di tangan Abu Bakar sampai wafat, lalu dipegang Umar semasa hidupnya, kemudian disimpan oleh Hafsah bin Umar. Plastik dalam laporan yang disitir oleh Yaqubi diungkapkan bahwa Abu Bakar menolak mengumpulkan Al-Quran lantaran Nabi tidak pernah melakukannya. Karena itu Umar melakukan sendiri pekerjaan tersebut dan menulis wahyu di atas lembaran-lembaran. Kemudian dia menugaskan kepada 25 orang suku Quraisy dan 50 orang Al-Ansor untuk menyalin sahifah tersebut dan mengajukannya kepada Sa'id ibnu Al-As. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.